Saya sering bilang di dalam setiap kesempatan, menunjukkan rasa kasih sayang seorang suami kepada istri itu penting di hadapan anak-anaknya. Jangan hanya tukaran saja ketika anak tahu, tapi pada saat ungkapan kasih sayang kepada pasangan masing-masing di rumah itu juga sangat penting. Itu bagian dari pendidikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Makanya bapak-bapak kepada istrinya jangan sungkan dan jangan malu untuk mengatakan I love you. Aku cinta padamu. Halah wis tuwek, gak apa-apa. Rasulullah itu memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan ya Humairah. Nah, panjenengan jangan kemudian karena istrinya lemu, gendut, kemudian memanggil brot, gembrot. Coba diganti dengan panggilan wahai istriku yang semakin hari tubuhnya semakin subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, hadirin jamaah, khususnya para pengurus takmir, para ibu-ibu sekalian, syukur alhamdulillah kita bersama-sama pada malam hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan pada tahun-tahun selanjutnya kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu bulan Ramadan lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kitab namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kitab ini ditulis oleh atau disusun oleh seorang ulama namanya Abu Ja'far Al-Mansur Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi. Kata Al-Hanafi ini menampakkan bahwa beliau ini bermadhab Hanafi. Di Indonesia mayoritas umat Islamnya adalah bermadhab Syafi'i. Tapi kitab ini adalah kitab akidah. Secara akidah empat madhab ini tidak berbeda. Karena itulah maka empat madhab ini disebut dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun berbeda dalam bidang fikihnya, tetapi dalam bidang akidahnya sama. Oleh karena itu kitab ini juga banyak menjadi rujukan oleh ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Nah, di dalam kitab ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah keterangan, sebuah kisah yang menceritakan seorang ahli ibadah yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ahli ibadah ini umurnya 500 tahun, 350 tahunnya yang terakhir hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ahli ibadah ini kedatangan Nabiullah Musa alaihissalam, terjadilah dialog. Dan ahli ibadah ini bertanya, "Ya Nabi Musa, umurku ini sudah 500 tahun, 350 tahunnya yang terakhir hanya saya gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kelak di akhirat saya ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya apa masuk ke dalam nerakanya?" Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa tidak bisa menjawab.
tidak tahu, ya Nabi Musa, karena engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasul Allah, maka tolong tanyakan kepada Allah kelak di akhirat ini saya ada di mana. Hadirin, singkat kisah, singkat cerita, maka Nabi Musa kemudian menghadap Allah. Ya Allah, ada hambamu, ada umatku yang umurnya 500 tahun, 350 tahunnya yang terakhir hanya digunakan untuk ibadah kepadamu. Kelak engkau akan masukkan ke dalam surgamu apa masuk ke dalam nerakamu? Hadirin, jawaban Allah kemudian kepada Nabi Musa, ya Musa, sampaikan kepada hambaku ini, kelak di akhirat takdirnya bukan di dalam surgaku tapi di dalam nerakaku. Kira-kira kalau panjenengan setiap hari ke masjid, tarawih di masjid, iktikaf di masjid, kalau kemudian ternyata di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah, kira-kira panjenengan bagaimana? Protes apa manut? Protes. Ya, tidak apa-apa sebenarnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang penting nerakanya Allah ada AC-nya. Itu pasti dingin. Ya, hadirin, jawaban Allah ini kemudian oleh Nabi Musa dibawa kepada ahli ibadah ini. Wahai Bapak yang ahli ibadah, ternyata takdirmu kelak di akhirat bukan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, tapi masuk ke dalam nerakanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mendengar jawaban Allah melalui Nabi Musa ini, kemudian ahli ibadah ini tersungkur sujud menangis, tidak lama kemudian bangkit dan tersenyum. Ya Nabi Musa, aku menerima takdirku jika memang Allah menghendaki aku masuk ke dalam nerakanya. Tolong sampaikan kepada Allah, aku juga punya permintaan, punya permohonan, yakni ketika tubuhku yang kecil kerempeng ini dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, agar tubuhku ini dibesarkan sehingga pintu-pintu neraka seluruhnya tertutup oleh tubuhku, dan kelak tidak ada lagi ahli ibadah yang akan bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Biar aku saja, karena semuanya sudah tertutup oleh tubuhku. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi Musa menyampaikan ini kepada Allah, dan tatkala Allah mendengar respon ahli ibadah ini, maka pada saat yang sama dan saat itu juga Allah mengatakan, ya Musa, sampaikan kepada hambaku ini, hari ini juga aku rubah takdirku, kelak di akhirat dia tidak akan masuk ke dalam nerakaku, tapi masuk ke dalam surgaku, karena ikhlasnya dia menerima takdirku. Dan kelak dia juga akan mendapatkan tempat yang istimewa di surga, karena dia mau berkorban untuk orang lain sesudahnya. Jamaah, ini kemudian disampaikan oleh Nabi Musa kepada ahli ibadah, dan tatkala mendengar apa yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa, ahli ibadah ini tersenyum dan mengatakan terima kasih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa sesungguhnya hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Pertama, di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah itu bukan banyaknya ibadah, tetapi yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah adalah karena kasih sayang Allah, karena rahmatnya Allah. Makanya hadirin, kalau panjenengan ibadah seperti ini hanya sekedar ingin mencari surganya Allah, Anda rugi, karena belum pasti kita masuk surga apa masuk neraka. Yang perlu kita cari sesungguhnya adalah ridha Allah, ridhonya Allah. Dengan cara apa kita memperoleh ridhonya Allah? Ikhlas. Bagaimana caranya ikhlas itu? Di Al-Quran telah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, hidup dan mati yang akan terjadi pada kita, sesungguhnya adalah lillahi rabbil alamin. Makanya hadirin, kenapa kalau kita sholat di akhir niat yang kita baca lillahi,
ta'ala. Makanya paling tidak 1 detik saja ketika kita ibadah ingat kepada Allah, insya Allah itu bisa mengantarkan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rakaat selanjutnya, gerakan-gerakan ibadah sholat selanjutnya, ingat kepada yang lain, itu soal lain karena kita manusia. Umpama waktu Allah dalam hati, ingat Allah. Tatkala tangan sudah di dada, ingat lo kunci sepeda motor sik nempel. Berarti eling kunci, tidak ingat Allah, tidak apa-apa. Yang penting adalah 1 detik saja ingat kepada Allah, itu luar biasa. Yang kedua hadirin, di dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia, di samping mendekatkan dia kepada Allah, semakin dia dekat dengan Allah, juga ibadah seseorang itu harus semakin mendekatkan dia dengan sesama manusia. Puasa Ramadan, kenapa kita diperintah untuk berlapar dan berdahaga? Semata-mata agar muncul rasa empati di dalam diri kita bahwa ternyata lapar itu tidak enak. Kalau lapar tidak enak, maka tentu muncul rasa belas kasih kepada yang lain yang mungkin bisa jadi secara rizki kekayaan tidak sama dengan kita. Disinilah maka kemudian di akhir Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk berzakat fitrah, agar orang-orang yang ketika Idul Fitri tidak mampu untuk membeli sesuatu, tidak mampu untuk makan, bisa merasakan kenikmatan sebagaimana kita hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya zakat fitrah itu mesti dikaitkan dengan puasa, karena waktunya terbatas, waktunya singkat pada saat membayar zakat fitrah. Oleh karena itu hadirin, mengutip pendapatnya Pak Salam Nawawi, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajibnya melekat pada kewajiban ibadah bulan Ramadan. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kita ini termasuk golongan orang-orang awam, bukan wali, ya, bukan nabi, bukan wali. Walaupun sebenarnya kita semua juga wali, paling tidak wali murid, ya, wali murid. Tapi hadirin, tentu kita punya harapan, punya keinginan agar ibadah kita levelnya naik, agar ibadah kita levelnya naik. Caranya bagaimana? Di dalam setiap ibadah yang kita lakukan harus punya dampak, harus punya efek, yakni muncul pribadi yang penuh kasih sayang kepada sesama. Kasih sayang ini penting, maka memulai dari keluarga juga sangat penting. Makanya saya sering bilang di dalam setiap kesempatan, menunjukkan rasa kasih sayang seorang suami kepada istri itu penting di hadapan anak-anaknya. Jangan hanya tukaran saja ketika anak tahu, tapi pada saat ungkapan kasih sayang kepada pasangan masing-masing di rumah itu juga sangat penting. Itu bagian dari pendidikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Makanya bapak-bapak kepada istrinya jangan sungkan dan jangan malu untuk mengatakan I love you, aku cinta padamu. Halah wis tuwek, gak apa-apa. Rasulullah itu memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan ya Humairah. Nah, panjenengan jangan kemudian karena istrinya lemu, gendut, kemudian memanggil brot, gembrot. Coba diganti dengan panggilan wahai istriku yang semakin hari tubuhnya semakin subur. Itu akan lebih enak ya, lebih enak ya. Jadi panggilan seperti itu penting dalam rangka biar anak, oh, di antara ayah dan ibu memang ada kasih sayang, dan itu kemudian kasih sayang ini diperluas di antara lingkungan kita. Rasulullah adalah contoh yang luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak pernah punya perasaan balas dendam kepada sesama, selalu mencintai sesama. Rasulullah nate dawuh bersabda, Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Orang-orang yang di dalam hidupnya penuh dengan kasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Sang Maha Kasih Sayang. Karena itu sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Dimulai dari keluarga. Saya pernah mengatakan kepada istri saya, karena baru datang dari luar, saya bilang, I love you. Istri saya diam. Saat goreng tempe, saya bilang, I love you. Diam. Saat di depan TV, saya bilang, I love you. Istri saya hanya mengatakan, sampai stres Mas. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Saking sayangnya istri saya kepada saya, pernah saya tanya, Bu, andaikan saya menikah lagi itu boleh apa tidak? Loh, istri saya Pak, Bu, bilang boleh Mas, tapi dengan 3 syarat. Apa syaratnya, Dek? 1, harus lebih cantik daripada saya. Oke, setuju. Yang kedua, saya yang harus mencarikan. Ya, nggak masalah. 3. Apa yang ketiga, Dek? Langkai dulu mayat saya. Ya podo ae. Tapi ini penting, Bapak Ibu, menyampaikan rasa kasih sayang. Kalau tidak bisa dengan kata-kata, dengan barang. Bisa dengan bunga, dengan coklat, koyo arek-arek enom. Bisa dengan apa saja sebagai ungkapan rasa kasih sayang kepada kita, termasuk kepada anak kita. Orang tua membelikan sesuatu kepada anak, itu adalah bagian dari rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Tapi jangan kepada tetangga, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau seperti itu, damai hidup kita. Dan yang paling akhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah nate dawuh nate bersabda, nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Cahayai rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat sunnah yang terbaik itu adalah di rumah. Cuma sholat wajib berjamaah yang terbaik itu di masjid. Dan yang kedua adalah di rumah sering-sering membaca Al-Quran. Yakinlah jika ada di dalam rumah kita 2 hal itu, maka akan muncul cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dalam ridhonya, dalam rahmatnya dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.